Salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia selain menjadi manajer MU adalah menjadi penyelam bagi pemeliharaan pipa-pipa di dasar samudra. Ternyata guys, di bawah sana terdapat sepanjang 20.000 mil pipa penyaluran gas yang ditanam di dasar laut utara wilayah Inggris. Kru maintenance dari pipa tersebut harus nyelam dalam jangka waktu yang lama di dalam dasar lautan yang berjarak 1.000 kaki dari permukaan. Hari itu, seorang penyelam muda yang bernama Chris Lemons mendapatkan panggilan job tersebut. Meninggalkan tunangannya yang akan segera ia nikahi, Chris rencananya akan menjalani job itu 1 bulan lamanya. Merapatlah ia kemudian di pelabuhan Aberdeen yang menjadi base bagi operasi penyelaman. Di sana, ia diterima dengan hangat oleh seniornya yang bernama Duncan Alcock. Diver yang dikumpulkan rupanya lumayan banyak dan mereka ini dibagi menjadi 3 tim yang terdiri dari 3 orang. Chris satu tim bersama Duncan dan David Yuasa, seorang diver senior pula yang berdarah Jepang. Berbeda dengan Duncan yang berkesan Wallace, Mas David ini berkesan serius dan sangat tegas. Orang ini berkesan ragu melihat tampang seorang Chris. By the way, para divers itu nantinya akan diturunkan melalui sebuah perangkat transport yang dinamai sebagai Division Bell. Pergerakan ketiga bel ini akan terpantau lewat monitor di pelabuhan. Setelah semua penumpangnya masuk, pintu bel ini lalu ditutup dan berikutnya akan diisikan gas yang mana 96%-nya adalah gas helium yang memungkinkan si bel ini bisa mengambang. Setelah gas beres diisikan, kapal laut pembawanya kemudian lepas sauh untuk mengantarkan bel-bel ini menuju lokasi yang ditentukan. Setelah beberapa waktu mengarungi perjalanan, barulah ketiga orang diver kita duduk bersama di ruang tamu untuk saling mengakrabkan diri. Penyelaman kali ini ternyata akan menjadi yang terakhir bagi Duncan yang sudah 20 tahun itu menjadi penyelam tetap pihak perusahaan. Duncan memutuskan untuk pensiun karena tidak tertarik ngambil posisi manajemen. Setelah cukup berbincang-bincang, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu, Chris kangen-kangenan dulu dengan sang tunangan. Dalam cuaca yang menghujan deras itu, kapal Taros ini kemudian merapat di sebuah tower di tengah lautan. Setelah itu, penyelaman pun akan langsung dipersiapkan tim A yang akan duluan turun ke dalam lautan. Ketiga penyelamnya lalu dibangunkan dan diminta mempersiapkan diri. Duncan yang akan berperan sebagai komandan dari Division Bell milik tim A membawahi 2 orang diver yang akan duluan melakukan penyelaman. David meminta kepada Chris agar ia selalu fokus selama berada di luar sana dan selalu mengikuti instruksinya. Setelah ketiganya berada dalam posisi siaga, bel pertama itu kemudian diturunkan melalui kontrol dari kapal Taros. Perlahan-lahan, piranti penyelaman dasar laut ini meluncur turun dan berhenti di kedalaman 300 kaki. Jaket para penyelam ini kemudian dialiri air panas agar mereka tidak kedinginan selama berada di kedalaman yang bersuhu sangat rendah. Setelah itu giliran helmnya yang diisikan oleh gas oksigen sebagai alat bantu pernapasan. Setelah itu barulah helm tersebut dikenakan oleh David yang akan menjadi penyelam pertama yang turun mengarungi kedalaman. Meluncurlah kemudian David menuju ke kegelapan yang bisa apa saja mereka temukan di dalamnya. Untuk selanjutnya giliran Chris yang menyusul David. Kedua penyelam ini akan berada di luaran selama durasi waktu 6 jam. Meluncurlah kemudian Chris menyusul David yang sudah berada di bawah sana.
Touchdown, ia mendarat di dasar lautan dan disambut David yang sudah duluan tiba. Keduanya lalu berjalan menuju arah yang ditentukan lewat sebuah koordinat. Dikirimlah kemudian sebuah konektor power supply yang harus mereka colokkan pada sebuah terminal. Di dasar lautan itu ternyata telah dibangun semacam gardu yang menjadi pusat instalasi dari jaringan pipa-pipa. Setelah itu kedua penyelam ini lalu masuk ke dalam gardu untuk melakukan pemeriksaan. Namun belum apa-apa, kemudian timbul gejala masalah ketika ruang kontrol kehilangan sinyal suara. Di bawah, Chris menemukan tekanan yang terlalu tinggi pada wellhead nomor 3. Ia pun segera melakukan perbaikan. Tidak lama kemudian, terjadi masalah ketika semua propeller dari kapal Taros tiba-tiba pada mati. Kapal pun jadi bergerak terbawa arus. David yang melihatnya segera menyuruh Chris agar keluar dari gardu. Dinyatakan bahwa ruang kontrol telah kehilangan semua power. Misi tersebut harus segera dihentikan. We're drifting out of control. Abort! Abort! Chris, our umbilicals are over the manifold. David menyuruh Chris agar segera bergegas. Lalu setelah itu ia mengajaknya untuk memanjati gardu dengan rangkaian selang yang mengikat para penyelam. Divers, where are you? David duluan tiba di atas, namun ia tidak menemukan keberadaan posisi belnya. Chris datang menyusul kemudian dengan tergesa-gesa sehingga membuat rangkaian selangnya tersangkut pada engsel gardu. Chris berusaha melepasnya, namun dengan cara menarik sehingga sangkutan itu malah makin kuat. Saat itulah arus besar menerjang kapal Taros sehingga membuat Chris makin tertarik. Tarikan yang kuat itu membuat selang gasnya kemudian putus. Chris terancam kehabisan nafas. David kemudian memandunya agar Chris merubah mode pernafasan pada gas cadangan di dalam helm. Namun itu pun tidak akan banyak membantu karena gas yang tersisa hanyalah untuk 10 menit saja. David lalu membuat keputusan bahwa ia akan naik duluan ke dalam bel untuk mengambil cadangan gas bagi Chris. Namun ia meminta agar Chris tetap berada di sekitaran gardu agar saat ia balik, ia masih bisa menemukannya. Saat itulah semua selang yang terinstal pada jaket Chris kemudian putus. Penyelam muda ini meluncur terjun balik ke kedalaman. Duncan pun terhenyak ketika ia menarik selang-selang milik Chris yang keadaannya sudah putus. Segera ia pun menutup aliran gasnya. Semua kru dari kapal laut sendiri dalam keadaan tanpa petunjuk. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja telah terjadi. Satu layar mereka kemudian tiba-tiba online. David terlihat sudah balik menuju belnya. Segeralah diver senior ini naik ke dalam bel dan menceritakan semua yang terjadi kepada Duncan. Craig segera mengumumkan kondisi terkini kepada semua kru bahwa misi sedang berada dalam kondisi tertunda. Ia lalu mengusulkan kepada kapten kapal agar mereka melepas jangkar agar kapalnya tidak makin menjauh dari posisi Chris. Pak Kapten menolak usulan itu karena terlalu beresiko nantinya jangkar yang mereka turunkan akan menghajar pipa di dasar lautan. Ia tidak mau meresikokan pencemaran alam harus terjadi karenanya. Tanpa diketahui oleh semuanya, Chris ternyata masih berada di posisi yang sama pada dasar laut dengan kondisi oksigen yang tinggal bersisa 8 menit saja. Dengan bantuan flare dan kompas yang ia pegang, Chris berjalan berusaha menemukan gardu. Di kapal laut, pihak teknisi telah memeriksa bahwa tidak ada kerusakan pada semua baling kapal. Pak Kapten kemudian ambil keputusan agar mereka mempergunakan mode manual untuk menggerakkan baling-baling tersebut. Dengan meresikokan keselamatan kapal karena mode manual itu biasa hanya digunakan di pelabuhan saja, dua kepala kapal laut ini kemudian masuk pada shift mode manual. Semuanya mereka lakukan agar mereka tidak terus menjauh dari posisi Chris.
Dalam kondisi arus perairan yang sedang kencang-kencangnya, kapal laut ini berkelok untuk balik ke posisi yang semula. Chris sendiri masih berada di bawah sana dalam misi untuk menemukan posisi gardu. Dia sendiri kemudian tidak menyangka akan berhasil menemukan gardu tersebut. Segera ia pun naik ke atapnya untuk memudahkan jika nantinya para pasukan rescue hendak mencarinya. Flare yang ia pegang sempat jatuh, namun itu tidak memadamkan semangat Chris untuk terus nerekel ke atas gardu. Sampai di atap gardu, Chris menyalakan flare yang satunya lagi, dan saat itulah ia mulai kesulitan bernafas, tanda bahwa persediaan oksigennya sudah mulai habis. Chris lalu merebahkan diri dan matanya secara perlahan mulai tertutup. Lama-kelamaan, flare yang ia pegang pun akhirnya mulai padam. Kapal laut Taros makin lama makin mendekat ke koordinat penyelaman. Disinilah Mr. Craig meminta agar krunya mulai mengutus unit ROV ke dasar lautan. Remote Operational Vehicle ini yang dilengkapi dengan fitur kamera bawah laut mulai diluncurkan ke dasar lautan. Sementara operasi pencarian mulai dilakukan, Pak Kapten pun tetap berjibaku untuk memantain kapal lautnya agar tetap steady dan bisa kembali dalam posisi semula. Ia pun memerintahkan agar semua sistem aplikasi online segera dilakukan perbaikan. Unit ROV telah mencapai dasar lautan dan tiba di posisi gardu. Melalui alat ini dilakukan penyisiran terhadap setiap sudut gardu dan kini alat tersebut mulai melacak area bagian atas. Ditemukanlah kemudian badan Chris yang masih terbaring di atap gardu. Perlahan-lahan alat itu didekatkan kepada Chris. Meskipun mata Chris terlihat tertutup, namun pergerakan tangannya menandakan bahwa ia masih hidup dan dalam keadaan haus oksigen. Sudah 7 menit lamanya Chris terbaring tanpa oksigen. Sebuah progres dirapatkan oleh kru teknisi. Ia menemukan trouble yang sedang terjadi dan akan berusaha mengembalikan kapal laut mereka pada jaringan online. Sementara itu, karena penyelamatan harus segera dilakukan, Craig kemudian kasih usul agar unit ROV digunakan untuk mengangkat tubuh Chris dengan cara mengkail harness pada jaket sang penyelam. Karena sang operator ketakutan akan melakukan kesalahan yang nantinya berujung pada terancamnya keselamatan Chris, akhirnya sang kepala unit penyelam sendiri yang turun mengoperasikan mesin kontrol. Dengan berhati-hati, Mr. Craig mulai mengoperasikan mesin ROV itu demi tanggung jawabnya terhadap keselamatan para penyelamnya. Awalnya dia masih main kasar, namun dengan panduan dari sang operator asli, Craig pun mulai bisa mengendalikannya dengan mulus. Dengan perlahan, ia memajukan tongkat pengait itu dan setelah beberapa kali percobaan, ia pun berhasil juga mengail segitiga harness yang ia incar. Mulailah mesin ROV ini ia angkat untuk menarik tubuh Chris ke permukaan. Namun ternyata setelah coba diangkat, tubuh Chris tetap tidak bisa bergerak lebih tinggi seperti yang sedang tersangkut pada sesuatu. Setelah diselidiki, ada sebuah karabiner yang memang sengaja disematkan pada besi kerangkeng gardu. Hal itu merupakan usaha Chris agar tubuhnya tidak terseret arus dan tetap stay berada di sana. Sia-sia akhirnya usaha itu telah dilakukan. Kini sudah 16 menit Chris berada dalam posisi tanpa asupan oksigen. Mukanya kini makin memerah, tanda haus pengap yang sudah tak tertahankan. Di dalam kapal, semua orang masih menunggu perkembangan dari kasakusuk yang sedang dilakukan oleh Howard sang teknisi kapal. Orang ini mencabut beberapa kabel untuk melakukan bypass agar sistem tidak semuanya harus lewat CPU dulu agar cepat bisa loading. Percobaannya itu ternyata membuahkan hasil. Kini kapal laut Taros telah kembali pada mode online. Kondisi jaringan semuanya kembali jalan, otomatis hubungan antara kapal menuju Bell pun bisa kembali direhabilitasi. Craig bisa kembali kontak dengan Duncan untuk memberikan info bahwa Chris saat itu sedang berada di atap gardu. Segeralah Dave pun turun untuk melakukan evakuasi kepada juniornya itu.
kapal laut sendiri makin lama makin mendekat pada koordinat penyelaman. Dave dengan semua perangkat selamnya segera balik turun menuju perairan dan kapal laut pun mulai memposisikan diri agar tepat berada di atas gardu. Kini bel tim A sudah tepat berada di ordinat yang dicari. Pihak teknisi langsung mengunci agar kapal mereka tetap berada pada ordinat tersebut. Setelah beberapa waktu, Dave akhirnya berhasil tiba di posisi Chris. Kondisi mukanya kini sudah membiru. Dave segera mengikat Chris untuk ia gembol balik menuju ke dalam bel. Chris pun bergerak memanjati bentangan selang yang diulur sepanjang mungkin oleh Duncan. Saat itulah arus kencang kembali menerpa kapal, yang mana membuat goyangan yang kencang pula. Dave terjatuh balik ke atap gardu, hampir saja ia tersambar oleh kerangkeng bel yang bergoyang. Duncan! Untungnya, Dave bisa bermanuver dan berpegangan pada rangkaian selang. Kini tinggal usaha darinya agar bisa memanjat dengan membawa Chris. Tidak mudah baginya untuk melakukan panjatan dengan membawa beban berat. Dave harus sabar menunggu hingga kapal terguncang ke bawah dan bertahan ketika kapal sedang bergoyang ke atas. Duncan membantunya agar Dave bisa efektif bergerak dalam usaha penyelamatan itu. Setelah beberapa waktu mencoba, akhirnya Dave berhasil menjangkau kerangkeng di luar bel. Untuk selanjutnya ia pun naik menuju ke dalamnya. Setelah bisa berdiri di atas kerangkeng itu, ia pun menarik tubuh Chris untuk kemudian ia bawa masuk ke dalam bel. Chris berhasil dibawa masuk dalam kondisi hampir setengah jam tanpa hirupan oksigen. Selanjutnya adalah tugas dari Duncan untuk melakukan pertolongan. Setelah beberapa kali mencoba melakukan CPR, diver yang sudah dalam keadaan pucat pasi ini akhirnya mulai bernafas. Chris berhasil selamat dari kecelakaan kerja yang sangat fatal. Setelah Chris dinaikkan dan mulai disandarkan, giliran Dave yang naik ke dalam bel. Kru di dalam kapal merasa lega ketika mendengar bahwa Chris sudah mulai bernafas meskipun masih dalam keadaan yang tidak memberikan respon. Setengah jam otaknya tanpa asupan oksigen membuat Chris hanya diam melongo tanpa memberikan tanda kehidupan. Melihat kondisi Chris yang demikian membuat Duncan mulai panik. Beberapa waktu ditunggu, Chris tetap terlihat seperti zombie dan mulai membuat frustrasi para penolongnya. Sampai akhirnya, tiba-tiba saja justru si zombie ini yang menanyakan kabar Dave. Dave, you okay? Chris mulai memperlihatkan respon dan mulai bisa bicara. Semua rekan baik di dalam bel maupun di dalam kapal sangat gembira mendengarnya. Lega bahwa mereka telah lolos dari terlibat dalam sebuah insiden yang demikian tragis. Hal itu paling dirasakan oleh Pak Kapten yang merasa bersalah atas error sistem yang mengakibatkan hal tadi bisa terjadi. Ia pun kasih instruksi agar mereka segera balik menuju pelabuhan. Semua bel pun kembali ditarik masuk ke dalam kapal dan kapal Taurus ini segera cabut menuju arah pulang. Hari pertama perjalanan pulang, hari pertama pula bagi pemulihan seorang Chris. Saat itu ia sudah mulai segar meskipun kondisinya masih benar-benar lemas. Seharian ia hanya bisa baringan saja. Chris mengaturkan rasa thank you-nya kepada David. Hari kedua pemulihan, Chris sudah bisa mulai berdiri dan berbincang dengan lebih panjang. Ia pun menelpon pacarnya di daratan tanpa mau jujur menjawab kenapa dia akan pulang lebih cepat. Chris tidak ingin calon istrinya ini khawatir dengan resiko pekerjaannya yang nyaris menyebabkan kematian. Hari ketiganya kapal Taro sudah merapat di pelabuhan Aberdeen. Semua anggota tim penyelam untuk sementara dibubarkan terlebih dahulu. Kondisi Chris sudah seperti sedia kala, hampir seperti dia tidak pernah mengalami kejadian fatal, baik itu fisik maupun mental.
Sebelum berpisah, dia sempat dadah-dadahan dulu dengan Dunkett yang terlebih dahulu ingin kangen-kangenan dengan seisi ruangan yang akan segera ia tinggalkan. Namun demikian ternyata Duncan pada akhirnya urung melakukan pensiun dini karena 3 minggu kemudian kembali bersama Davy dan Chris, mereka bertiga sudah kembali berada di kedalaman Laut Utara Inggris. Misi yang merupakan acara reschedule dari penyelaman yang sebelumnya itu kali ini berlangsung lancar jaya tanpa hambatan. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.